Di tengah pesatnya inovasi teknologi, muncul pertanyaan penting, bisakah kemajuan berjalan seiring dengan keberlanjutan? Industri 3D printing kini berkembang hingga skala global, namun material konvensional masih menyisakan jejak tantangan lingkungan, sebab PLA sulit terurai di alam dan ABS berbasis minyak bumi yang tak ramah lingkungan. Sementara itu, konsumen modern semakin menuntut transparansi dan tanggung jawab sosial produk yang akan digunakan. Sebagai negara agraris, Indonesia menghasilkan limbah pertanian seperti daun nanas dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, plastik PETG pasca konsumsi dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Dari sinilah lahir Flanopine, biofilamen inovatif berbasis serat daun nanas dan PETG yang kuat, estetis, dan ramah lingkungan. Flanopine tidak hanya menjawab tantangan teknis dan ekologis yang dapat mendorong hilirisasi pertanian, memberdayakan masyarakat lokal, dan membentuk industri kreatif yang lebih hijau dan berkelanjutan. Proses hilirisasi dilakukan dengan mengubah limbah daun nanas dan plastik PETG pasca konsumsi menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi berupa biofilamen 3D printing. Limbah daun nanas yang biasanya hanya dibuang kini dimanfaatkan sebagai sumber serat selulosa berkekuatan tinggi, sedangkan PETG didaur ulang untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan materialnya. Selain itu, adanya penerapan IoT dalam produksinya dapat meningkatkan efisiensi, pemantauan kualitas, dan keberlanjutan rantai pasok. Dengan demikian, Flanopine berkontribusi pada pencapaian SDGs khususnya tujuan ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan ke-12, konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta tujuan ke-13, aksi perubahan iklim, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor inovasi material 3D printing ramah lingkungan di tingkat global. Dari sisi politik, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung inovasi berkelanjutan melalui regulasi pengelolaan limbah dan insentif produk ramah lingkungan. Secara ekonomi, pertumbuhan industri kreatif dan meningkatkan adopsi teknologi 3D printing menjadi peluang yang besar untuk bahan baku alternatif seperti Flanopine. Perubahan sosial juga memperkuat posisi kami dengan konsumen semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan dampak sosial dari produk yang akan mereka gunakan. Di bidang teknologi, kami memanfaatkan kemajuan dalam ekstruksi dan sensor IoT untuk memastikan kualitas produk. Secara legal, Flanopine patuh terhadap standar keselamatan dan kualitas produk manufaktur serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang berlaku secara nasional maupun global. Lingkungan menjadi alasan utama lahirnya produk kami, mengingat urgensi dalam pengurangan limbah plastik dan pemanfaatan limbah pertanian. Di tengah kebutuhan industri dan bahan baku yang ramah lingkungan dan serbaguna, pelanggan Flanopine mencari produk filamen biokomposite yang inovatif dan layanan kustomisasi produk. Mereka ingin solusi yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik produksi. Namun, di lapangan, pelanggan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari limbah industri dan tekstil yang terus menumpuk, ketergantungan pada plastik konvensional, hingga kualitas filamen yang tidak stabil dan produk impor yang mahal serta lama sampai. Para pelaku industri hijau semakin membutuhkan material yang fleksibel, ramah lingkungan, dan tetap inovatif. Mereka mencari produk yang mampu untuk meningkatkan efisiensi produksi, namun tetap memiliki kualitas setara dengan produk impor. Flanopine menghadirkan biofilamen berbahan dasar plastik daur ulang dan serat daun nanas, sebuah inovasi berbasis sirkular ekonomi yang menyatukan fungsi, keberlanjutan, dan nilai lokal. Flanopine memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam desain produk, sekaligus menekan biaya produksi. Produk ini tidak hanya menjawab kebutuhan material industri hijau, tetapi juga secara langsung meredam masalah limbah dengan mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan limbah pertanian, serta menekan jejak karbon secara signifikan. Untuk menjamin kualitas, Flanopine juga menerapkan sistem monitoring berbasis IoT guna memastikan stabilitas filamen sepanjang proses pencetakan. Lebih dari sekedar solusi lingkungan, produk ini juga menciptakan berbagai nilai tambah bagi pelanggan, mulai dari biaya produksi yang lebih efisien, diversifikasi produk yang lebih luas, hingga harga jual kompetitif dibandingkan produk impor. Sebagai bentuk kontribusi terhadap SDGs poin 12, produksi dan konsumsi berkelanjutan, Flanopine tak hanya menawarkan produk, tetapi juga sebuah gerakan menuju masa depan manufaktur yang lebih bertanggung jawab.
Flanapain dijalankan oleh tim inti yang solid dengan saya Ahmad Nabik Nelhuda sebagai CEO, kemudian rekan saya Ika Kartika Putri sebagai CFO, dan Nafisatul Fuada sebagai CMO, yang tim ini berkomitmen untuk menjalankan visi Flanapain dalam menghadirkan inovasi biofilamen ramah lingkungan ke pasar global. Adapun operasional Flanapain dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku meliputi pengadaan daun nanas dan limbah PETG, lalu diikuti oleh pembersihan. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan serat, yaitu ekstraksi menggunakan dekortikator, lalu perlakuan kimia untuk penguatan serat dan pengeringan hingga siap digunakan. Dan yang ketiga yaitu produksi filamen, di mana serat kering yang dicampur dengan pelet PETG dalam proses compounding lalu diekstruksi menjadi biofilamen 3D berdiameter presisi. Kapasitas produksi kami mencapai 35 hingga 56 kg per harinya, atau sekitar 800 kg per bulan, sehingga mampu menghasilkan hampir 9,6 ton per tahunnya. Berdasarkan estimasi pasar filamen global melalui analisis Samsung, Flanapain menargetkan SOM awal sebesar 3,71 miliar hingga 34,65 miliar rupiah per tahunnya dengan kapasitas produksi 9,6 ton per tahunnya. Dengan menargetkan pasar utama kami yaitu studio desain produk custom, lalu retail home decor 3D dimensi printing, jasa 3D printing on demand, dan brand fashion teknologi, produk ini diposisikan sebagai biofilamen premium dari serat daun nanas dan PTG yang ramah lingkungan, kuat, dan juga estetik. Strategi pemasaran kami berfokus pada pendekatan digital dan kolaboratif. Distribusi kami dilakukan melalui e-commerce lokal dan juga global. Promosi kami diperkuat dengan memanfaatkan media sosial serta partisipasi aktif dalam pameran industri dan komunitas kreatif. Selain itu, kami juga membangun kemitraan strategis dengan petani daun nanas, komunitas daur ulang, lembaga riset universitas, dan pihak eksportir untuk mendukung promosi dan memperkuat rantai pasar global. Demi merealisasikan visi dari Flanapain, kami membutuhkan investasi awal sebesar 835 juta yang berasal dari kombinasi modal sendiri, pinjaman bank, dan juga crowdfunding. Bisnis ini akan memiliki 4 sumber pendapatan, yakni Flanapain 500 gram, Flanapain 1 kg, Flanapain ekspor, dan kustomisasi Flanapain. Berdasarkan perhitungan kami, keempat jenis produk telah melewati titik impas atau BEP secara terukur. Proyeksi arus kas dan laba rugi selama 5 tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan menentukan. Nilai net present value sebesar 1,4 miliar dan IRR 51%, yang artinya bisnis ini sangatlah layak untuk dijalankan. Dengan return of investment sebesar 176,90% dan rasio keuntungan sebesar 2,33 rupiah untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan, Flanapain menunjukkan potensi ekonomi yang sangat kuat. Bahkan, periode balik modal hanya memerlukan waktu kurang dari 5 tahun, tepatnya 2 tahun, 1 bulan, 2 minggu. Flanapain bukan sekadar produk, melainkan wujud nyata inovasi lokal yang menggabungkan keberlanjutan, nilai sosial, dan daya saing global. Dengan memanfaatkan limbah pertanian dan plastik daur ulang, dan didukung oleh produksi efisien berbasis IoT serta strategi bisnis yang terukur, Flanapain siap menjadi bagian dari masa depan industri 3D printing yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Melalui inovasi ini, kami mendorong hilirisasi pertanian Indonesia sekaligus membawa biofilamen lokal menuju daya saing global.